Dik, saya Muhammad Hafiz. Saya Bintang Azara Saprian. Saya Diani Kurniasi. Saya Salnur Safila. Saya Nisa Nuarif. Saya Faiz Beki Ramadan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar peluang. Mari kita simak videonya. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian percobaan dan ruang sampel. Apa sih percobaan itu? Percobaan merupakan kegiatan yang dapat diulang-ulang untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, kumpulan atau himpunan yang anggota-anggotanya merupakan hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut dengan ruang sampel. Dilambangkan S, anggota-anggota dari ruang sampel dinamakan titik sampel. Banyak anggota suatu ruang sampel dinyatakan dengan NS. Nah, selanjutnya, yaitu ada materi yang kedua, itu cara menentukan ruang sampel. Ada 3 cara. Yang pertama dengan cara mendaftar, yang kedua cara membuat tabel, dan yang terakhir itu ada cara dengan diagram pohon. Nah, kalau misalkan dengan cara mendaftar itu, kita kasih contoh, ada 2 paku payung. Yang pertama itu kita kasih keterangan T dan yang kedua itu M. Kalau T itu telentang, kalau M itu miring. Nah, keduanya ditulis dengan TM. Kejadian lain yang mungkin bakal muncul itu di sini ada T dan T, M dan T, dan M dengan M. Nah, jadi ruang sampelnya itu T dan T, TM, MT, dan MM. Tadi di pengertian itu S itu merupakan ruang sampel. Nah, NS-nya itu ada 4. NS itu dinyatakan dengan banyak anggota suatu ruang sampel. Nah, yang kedua itu membuat tabel. Di sini kita membuat tabel dan kita taruh keterangan yang tadi T dan M, dan dengan cara mencatatnya juga kita kasih T dan M. Di sini kita cocokkan T dengan T kita taruh sini, T dengan M kita taruh sini, dan M dengan T kita taruh sini, dan M dengan M kita taruh juga menjadi MM. Jadi ruang sampelnya itu S sama dengan T dan T, TM, MT, dan MM. NS-nya itu sama, yaitu 4, dan yang terakhir itu ada diagram pohon. Di sini kita tulis T, kita buat 2 panah, yaitu T dan M, lalu kita cocokkan kembali. T dengan T itu menjadi T dan T, T dengan M menjadi T dan M. Lalu di sini juga ada M, kita panahkan dengan T dan M menjadi M dengan T menjadi M dan T, M dengan M menjadi M dan M. S-nya itu jadinya T dan T, TM, MT, dan MM. NS-nya sama dengan ketiga cara yang sudah aku jelasin, itu 4. Jadi, cara menentukan ruang sampel itu ada 3 cara. Selanjutnya adalah kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Setiap himpunan, bagian, dan ruang sampel dinamakan kejadian atau peristiwa. Suatu kejadian sederhana atau kejadian tunggal bila mana kejadian tersebut hanya memuat 1 titik sampel. Jika memuat 2 atau lebih titik sampel dinamakan kejadian majemuk. Contoh, percobaan melambungkan 3 keping uang logam, misalnya A sama dengan sisi angka dari uang logam, dan B sama dengan sisi gambar dari uang logam. Ruang sampel dari percobaan tersebut hanya memuat 1 titik sampel. Jika suatu kejadian memuat 2 atau lebih titik sampel, kejadian tersebut dinamakan sebagai berikut. Ruang sampelnya itu adalah S sama dengan AAA, selanjutnya AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, dan GGG. Himpunan B itu memuat uang 3 logam yang berisi 3 angka AA, lalu himpunan C itu GGG, himpunan D AAG, AGA, GAA, dan yang terakhir yang himpunan E AGG, GAG, GGA. Lalu yang himpunan B ini termasuk kejadian sederhana karena memuat angka yaitu 3A di sini. Lalu yang himpunan C itu kejadian sederhana juga karena memuat 3 GGG. Lalu yang himpunan yang D termasuk kejadian majemuk karena memuat 2 angka yaitu yang A ini ada 2, AAG, AGA,
di AA. Lalu yang himpunan E itu termasuk kejadian majemuk karena memuat dua sisi gambar yaitu G, AGG, GAG, dan GGA. Pengertian peluang suatu kejadian. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian untuk setiap kejadian. Nilai kemungkinan peluangnya antaranya 0 dan 1. A. Jika peluang bernilai 0, kejadian itu disebut mustahil. Contohnya, matahari terbit dari arah barat. B. Jika peluang bernilai 1, kejadian itu disebut kejadian pasti. Contohnya, manusia akan meninggal. Oke, setelah tadi dijelaskan apa itu pengertian dari peluang suatu kejadian, kita masuk ke rumusnya. Kita masuk ke contoh salah pertama ya, yaitu sebuah dadu berisi 6 sisi, dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari angka 2? Jadi yang kita cari ini adalah berapa peluang munculnya mata dadu yang angkanya lebih dari 2, guys. Oke, di sini kita tulis dulu, kita cari dulu NS-nya, yaitu berapa banyak anggota dari sampel. Tentukan sampelnya dulu. Di sini sampel sudah jelas, sebuah dadu berisi 6 sisi. Maka sampelnya yaitu E sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah sampel kita sudah ketemu, yaitu kita cari NS-nya. NS merupakan banyak dari anggota sampel. Tadi kita sudah hitung yaitu 6. Setelah ketemu NS-nya, kita misalkan sebagai A. A itu peluang munculnya mata dadu lebih dari angka 2. Yang kita cari itu yang lebih dari angka 2. Kita cari A-nya ya. A-nya yaitu yang lebih dari angka 2 ada 3, 4, 5, dan 6. Maka bisa kita simpulkan di sini bahwa NA-nya yaitu 4. Selanjutnya kita masukkan rumusnya. PA sama dengan NA per NS. Oke, kita masukin 4 per 6. Sama-sama kita kecilkan, sama-sama dibagi 2, yaitu 2 per 3. Gitu teman-teman. Selanjutnya adalah komplemen dari peluang suatu kejadian. Jika PA merupakan peluang kejadian A, pada ruang sampel S berlaku dengan sebagai berikut. PA sama dengan plus PA aksen sama dengan 1. Dengan PA aksen sama dengan peluang kejadian, bukan A. Dalam hal ini, PA aksen merupakan komplemen dari PA. Contoh, sebuah dadu bermata 6 dilambangkan sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu bukan prima. Jawab, NS sama dengan 6, A sama dengan 2, 3, 5. Maka NA-nya adalah sama dengan 3. Berarti PA sama dengan N A per NS sama dengan 3 per 6. Lalu 3 per 6 dibagi sama dengan 1 per 2. Lalu selanjutnya di sini ada pakai rumus dari komplemen dari peluang suatu kejadian. PA sama dengan PA plus PA aksen sama dengan 1. 1 per 2 ditambah PA aksen sama dengan 1. Lalu dipindah ruas, PA aksen sama dengan 1 per 2. Selanjutnya ada materi frekuensi harapan. Rumusnya yaitu FHA sama dengan N dikali PA. FHA itu yaitu frekuensi harapan kejadian A, N itu jumlah percobaan, dan PA-nya itu peluang kejadian A. Contoh soalnya, dari seperangkat kartu bits diambil sebuah kartu secara acak. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 130 kali, tentukan frekuensi harapan terambil kartu berwarna merah. Jawab, dari seperangkat kartu bits diambil sebuah kartu secara acak. Dari seperangkat kartu bits terdiri atas 13 kartu stop, 13 kartu keriting, 13 kartu haji, dan 13 kartu hati. Berarti banyaknya pada seperangkat kartu bits adalah 52. NS itu yaitu banyaknya anggota dalam ruang sampel. N ada sama dengan 130. NA itu banyaknya kejadian yang terjadi dalam ruang sampel 26. PA-nya itu
kejadian A, NA per NS, NA-nya itu 26, NS-nya itu 52, sama dengan 26 per 52 per 2. FHA-nya sama dengan N dikali PA sama dengan 130 dikali 1 per 2, sama dengan hasilnya 65. Jadi frekuensi harapan kartu merah yang terambil adalah 65 kali. Jadi peluang gabungan dua kejadian itu adalah yang merupakan anggota-anggotanya adalah anggota A dan anggota kejadian B. Dirumuskan sebagai P A U B sama dengan PA ditambah dengan PB dikurang dengan P irisan B. Contohnya itu diketahui dari berisi 6, tentukan peluang kejadian di mana pelemparan satu kali muncul angka adalah bilangan genap atau bilangan 5. Jawabnya, peluang kejadian A itu disebut dengan bilangan genap, jadi ada terdiri dari 2, 4, dan 6. Ini berjumlah 3 dan diketahui gajinya bisa 6 jadi 3 per 6. Lalu peluang kejadian B itu diambil dari bilangan 5 yang terdiri dari 2, 3, dan 5. Di sini peluang kejadiannya ada 3 dan ditambah dengan diketahui dari berisi 4 jadi 3 per 6. Lalu irisan A dan B nya adalah angka yang sama. Nah angka yang samanya ada 2, jadi kita ambil 2. Nah jumlah 1 jadi 1 per 6. Lalu kita masukin rumusnya. Sama dengan PA ditambah dengan PB dikurang dengan PA irisan B. Lalu kita masukin peluang kejadiannya adalah peluang kejadian A adalah 3 per 6 ditambah dengan peluang kejadian B 3 per 6. Lalu peluang irisan antara A dan B itu 1 per 6 dikurang 1 per 6. 3 tambah 3 6 dan dikurang 1 sampai dengan 5. Karena penyebabnya sama kita masukin aja jadi 6. Hasilnya 5 per 6. Lanjut ke peluang gabungan dua kejadian sering lepas. Dikatakan jika tidak ada irisan antara A dan B. Rumusnya P A U B sama dengan PA ditambah dengan PB. Contohnya, dua buah dadu yang saling dilantunkan akan muncul 36 sampel keseluruhan. Misal A, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2 dan B, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Maka tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 4. Diketahui banyaknya anggota adalah 36. Lalu peluang kejadiannya A-nya adalah 1,1, yaitu mata dadu berjumlah 2. 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi peluang kejadiannya adalah 1. Lalu peluang kejadian B-nya adalah 1,3, 2,2, 3,1, yang mata dadunya berjumlah 4. Karena 1 tambah 3, 4, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 1, 4. Lalu berjumlah 3. Ditanya peluangnya. Lalu kita masukin rumusnya. Nah, di sini jadi kita masukin 1 per 36 dari peluang kejadian A-nya itu adalah 1 dan nilai banyak anggotanya adalah 36, jadi 1 per 36. Kita masukin yang peluang kejadian B-nya. Per 36 karena banyak anggota kejadian B adalah 3 dan banyaknya anggota dari sampel ada 36. Jadi 1 tambah 3 adalah 4. Karena penyebutnya sama, kita turunkan di sini 36. Nah, kita kecilkan. Sama-sama dibagi 4 jadinya 1 per 9. Peluang dua kejadian saling bebas atau stokastik, yaitu kemunculan kejadian satu yang tidak dipengaruhi kejadian lainnya. Rumusnya ialah peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh soalnya adalah dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 7 bola kuning. Diambil sebuah bola secara acak, kemudian bola tersebut dikembalikan lagi ke dalam kotak. Selanjutnya diambil lagi sebuah bola secara acak. Berapakah peluang terambil kedua bola merah? Misalnya, A, kejadian terambil bola merah pada pengambilan pertama. Lalu B ialah kejadian terambil bola merah pada pengambilan kedua. Jadi, nilai sampelnya itu tadi kan bola
merahnya ada 3, lalu bola putihnya ada 7. Jadi nilai sampelnya itu ada 10. Nah, kita tinggal masukin aja. PA-nya itu 3. Karena kan kejadian terambil bola merah pada panggilan pertama, bola merahnya ada 3 dibagi 10 dari nilai sampelnya. Lalu PB kejadian terambil bola merah pada panggilan kedua. 3/10 juga. Maka peluang kejadian A irisan B sama dengan itu peluang kejadian A dikali peluang kejadian B, yaitu 3/10 dikali 3/10. 3 kali 3 sama dengan 9, 10 kali 10 sama dengan 100. Maka peluang terambil kedua bola merah ialah 9/100. Peluang kejadian bersyarat, yaitu kemunculan kejadian satu yang mengaruhi kejadian lainnya. Rumusnya ialah peluang A setelah terjadi kejadian B lalu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B, dengan peluang A terjadi setelah kejadian B sama dengan kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul dan peluang B bukan 0. If the sun refused to shine,